Yesus, benar Bapa, curahkanlah mujizat-Mu di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, pada hari ini kami kembali lagi ke dalam dapur roti hidup dan kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu bisa memperkuat, bisa memperkokoh, bisa memperteguh keyakinan kami. Bisa Tuhan kami dapat mengerti, dapat memahami setiap arti firman-Mu, sehingga kami dapat menjalani setiap kehidupan kami dengan berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu dan berkatilah setiap yang mendengar firman di dalam channel ini Tuhan, YouTube ini. Kiranya siapapun dapat mendengar, dapat memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali lagi kita ke dalam dapur roti hidup. Dan pada siang hari ini saya rindu untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Untuk itu, mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-15. Lukas 8 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayatnya yang genap dan saudara sekalian membaca ayatnya yang ganjil. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar mereka tidak melihat, sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setengah firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah yang ketekunan. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan dan akan memberitakan firman tentang 4 benih yang diperumpamaan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan saya tertarik di dalam ayat Lukas 8 yang ayatnya yang ke-10, itu Tuhan bilang, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Jadi kenapa Tuhan harus memberikan itu dalam perumpamaan? Dan ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi sekalipun mereka melihat, memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi dalam ayat ini, janganlah kita menjadi golongan-golongan orang seperti itu. Dan jangan sampai kita tidak sadar. Karena apa? Walaupun kita sudah lihat kebenaran Allah, tetapi kita tidak dapat melihat, kita sudah pandang kebenaran Allah, kita sudah lihat kesaksian, kita sudah lihat kebenaran, tetapi kita tidak bisa melihat. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dengar segala sesuatu tentang apa yang Tuhan katakan,
tetapi kita tidak dapat mengerti. Padahal kita sudah melihat, kita sudah mendengar, tapi kita tidak dapat mengerti semua, kita tidak mendapat rahasia kerajaan Allah. Nah, rahasia itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa dalam 4 benih ini ada suatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, benih yang pertama yaitu mereka mendengar tetapi mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Pinggir jalan. Benih pertama adalah benih yang jatuh di dalam pinggir jalan, yaitu apa? Yang jatuh di pinggir jalan itu, ayat 12, ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang pertama, pinggir jalan. Dan kalau kita ingin mengetahui, Tuhan bilang benih. Benih itu adalah apa? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi firman Allah, benih adalah firman Allah. Kalau kita mau lihat di dalam Matius 13 ayat 24, di situ dibilang, Matius 13 ayat yang 24, maksud saya dalam Matius Matius 13 ayatnya yang ke-24. Ya benar, Matius 13 ayatnya yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi sama seperti perumpamaan benih yang Tuhan bilang. Benih itu ialah firman Allah. Jadi di sini bilang, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Orang yang menaburkan, Tuhan Yesus menaburkan firman yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi benih yang sama, firman Tuhan. Dan kenapa di sini dibilang di ayatnya yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sama dengan hal yang Tuhan katakan tentang lalang dan gandum. Jadi saat tidur datanglah iblis, dan apa di sini bilang, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaknya juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikarlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi benih sama itu ditaburkan Tuhan, firman yang sama ditaburkan Tuhan. Lalu munculnya apa? Muncullah iblis untuk mencuri. Di sini dibilang mencuri, menaburkan benih yang sama, tetapi diubah menjadi benih yang berbuah lalang, bukan berbuah gandum seperti yang Tuhan inginkan, maka berbuah lalang. Dan lalang dan gandum itu tumbuh bersama dalam satu komunitas, dalam satu ladang. Jadi orang benar dan orang bebal itu tumbuh bersama-sama, dan ketika akan dicabut itu ketika buahnya sudah besar. Jadi Tuhan tidak akan mencabut lalang dan gandum itu di saat mereka masih kuntul, masih kecil, masih baru mau berbuah. Tuhan akan mencabut ketika mereka sudah matang, sudah dewasa. Karena kenapa Tuhan tidak mencabut karena waktu masih berbuah, masih kuntul? Karena ketika Tuhan kalau mencabut dari masih kuntul, gandumnya juga ikut tercabut. Karena kenapa? Karena mereka sama. Lalang dan gandum ketika masih bertunas itu modelnya sama, rupanya sama. Jadi ketika dia matang itu baru berbeda. Nah, jadi di sini bilang di pinggir jalan itu dibilang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi di saat di situ dibilang tetapi pada waktu semua orang tidur,
Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah, di dalam hati, jadi tidur ketika iblis mengambil sebuah benih firman itu ketika kita tidur. Jadi hati kita itu jangan pernah tidak istilahnya tidak dalam Amsal 4 ayat 23 di situ, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi hati kita itu harus penuh dengan kewaspadaan, hati kita itu harus penuh dengan firman. Jadi ketika iblis datang kita tidak pernah lengah. Jadi kan di sini bilang iblis datang saat tidur. Di saat kita lengah, di saat hati kita goyah, di saat hati kita tidak menentu dalam Tuhan, di saat hati kita tidak tekun di dalam Tuhan, nah disitulah iblis masuk. Dan ketika iblis masuk di situ, apa kehidupan kita, firman yang telah kita dengar itu apa? Diambil orang, supaya apa? Kita tidak diselamatkan dan jangan jadi benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita mendengar, tetapi hati kita ragu, dan disitulah iblis masuk karena kita tidak waspada. Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Ya, misal bilang, ketika kita tidak waspada, iblis dengan cepat masuk mengambil benih itu. Dan apa? Kita tidak diselamatkan. Benih di pinggir jalan. Dan benih yang kedua yaitu apa? Benih yang jatuh di dalam batu-batu. Yang di ayat Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi orang yang berbatu-batu. Jadi benih itu sudah tumbuh sedikit demi sedikit ya. Benih yang Tuhan taruh, firman yang Tuhan taruh itu sudah bertumbuh di dalam hati mereka, tetapi tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena pencobaan. Di dalam 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di situ dibilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apa? Dia tidak berakar. Pencobaan yang dialami itu langsung goyah. Dia tidak bisa menanggungnya. Padahal Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Bahkan pencobaan biasa saja dia tidak bisa menanggungnya. Maka dari itulah dia bilang, dia tidak berakar, percaya sebentar saja dan murtad. Hanya karena apa? Karena dalam masa pencobaan. Tuhan bilang dalam masa pencobaan. Jadi dalam kehidupan kita, pencobaan itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang biasa. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita berakar, maka apa Tuhan bilang? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu kalau kita berakar di dalam Tuhan. Kalau kita tidak berakar, ya itu kita murtad. Kalau kita berakar, kita pasti akan setia, sama seperti Allah. Sebab Allah adalah setia, kita juga setia dalam pencobaan. Maka dari itulah ketika tahap-tahap orang Kristen. Jadi benih ini menggambarkan tahap iman orang Kristen. Yang pertama, iman yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, iman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di sini bilang, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan ingin kita supaya melalui pencobaan itu. Agar apa? Ketika kita melalui pencobaan itu, kita dapat mengerti proses. Itu pasti ada jalan keluar. Amen. Dan kalau kita tidak mau melalui pencobaan, maka apa? Maka tidak akan ada proses, tidak akan ada hal yang dapat kita alami, dan tidak akan ada kesetiaan, dan tidak akan ada akar dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan. Contoh orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab yang melalui pencobaan. Abraham dicobai anak tunggalnya. Bayangkan berpuluh-puluh tahun menanti anak tunggal, menanti seorang anak yang berasal daripada Tuhan. Tuhan bilang, korbankanlah anak tunggalmu, anak satu-satunya itu. Kalau orang tidak berakar pasti Tuhan masa mau serahkan kita pe anak yang dari Tuhan janjikan di umur yang tua. Tetapi apa? Karena Abraham berakar.
dia mampu mendapat jalan keluar. Yusuf, dia dicobai di tahun di penjara, 7 tahun 14 tahun 7 tahun dia di penjara, tidak berbuat kesalahan. Dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna, melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, sangat menghormati tuannya. Tetapi apa? Dia dicerumuskan dalam penjara. Itu apa? Pencobaan. Tetapi karena Yusuf berakar, dia dapat mampu menjadi menteri karena dia berakar di dalam Tuhan. Karena pencobaan itu tidak mempengaruhi dia untuk murtad. Dan yang ketiga, Ayub, bayangkan kekayaannya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil. Jika dia tidak berakar, apa? Pasti dia bunuh diri pada saat itu. Maksudnya dia sampai mengeluh pada Tuhan. Kalau dia tidak berakar, pasti dia tidak sanggup untuk menjalani hidupnya. Tetapi apa? Karena dia berakar, karena dia setia, dia tahu pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, yang Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kita, sehingga apa? 10 kali lipat Tuhan gantikan. Itulah adalah jalan Tuhan. Jadi pencobaan, kalau di dalam masa pencobaan janganlah kita murtad. Nah, orang-orang yang ada di dalam benih, di dalam batu-batu ini, mereka mendengar dengan sukacita. Di sini dia bilang, telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dalam masa pencobaan, jadi benih itu sudah mulai bertumbuh, tapi dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa? Setiap pencobaan itu Tuhan juga melalui pencobaan. Semua dalam kehidupan bangsa Israel melalui pencobaan di padang gurun, semua melalui pencobaan. Tetapi apa endingnya? Kalau kita berakar, pasti berbuah. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena menuju kerajaan surga itu bukan adalah hal yang mudah. Itu adalah hal yang benar-benar kita harus perjuangkan dalam kehidupan kita. Dan yang benih yang ketiga itu adalah benih yang jatuh di dalam semak duri. Yang telah jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi di sini kalau mau dibilang, dia sudah yang jatuh dalam semak duri, ia seorang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya dia sudah mulai bertumbuh ya. Di sini dibilang dia sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berakar sedikit. Karena di sini dia bilang pertumbuhan selanjutnya, berarti dia bertumbuh sebesar sedikit istilahnya. Tetapi dan dalam pertumbuhan mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, mari kita buka di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-8. Di situ hal terakhir yang iblis cobai pada Tuhan adalah apa? Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di sini dibilang mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita berkat. Tuhan pasti memberikan kita kesejahteraan. Tuhan pasti memberikan kita kenikmatan hidup. Tetapi apa? Di situ dibilang kita tidak boleh terlena dengan hal itu, karena hal yang iblis cobai kepada Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Dan ketika kita mempentingkan hal itu dibanding dengan firman Tuhan, dibanding dengan kebenaran, maka kita hidup di dalam benih semak duri. Dan itulah menjadi salah satu pencobaan yang kita alami. Karena Tuhan bilang di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, di situ dibilang, Matius 6 ayat yang ke-31, Matius 6 ayat ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi orang-orang yang sudah bertumbuh perlahan-lahan tapi terhimpit oleh semak duri, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dunia, mereka terhimpit oleh kenikmatan dunia, mereka terhimpit oleh kekayaan,
Mereka tidak bisa menolak kekayaan, mereka tidak bisa menolak kenikmatan hidup, mereka tidak bisa menolak khawatir besok makan apa, sehingga mereka melalui jalan yang bukan Tuhan, melalui jalan yang bukan maunya Tuhan, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kenikmatan hidup, untuk mendapatkan rasa tidak khawatir dalam kehidupan. Sama seperti hal yang iblis tawarkan. Jadi ketika kita mau, kita dalam proses pertumbuhan dan sudah mulai mendapatkan zona nyaman, disitulah iblis mau masuk dalam kehidupan kita. Iblis menawarkan kekayaan, kehormatan, kenikmatan, tetapi menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Dan terdengar seperti benih firman Tuhan. Karena apa? Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang, dan kita melihat sebagai, oh iya betul ya, ini, oh iya ternyata itu adalah jalan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak berakar, karena kita terhimpit oleh duri, sehingga kita tidak mengerti, dan sehingga kita melihat namun kita tidak dapat mengerti, kita mendengar kita tidak dapat mengerti. Jadi kita tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana hanya menyerupai kebenaran, menyerupai iblis, menyerupai terang. Dan itu adalah sangat-sangat fatal dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita terlena oleh kekayaan, terlena oleh kenikmatan dunia. Di dalam ayat ke-32 itu kunci kalau kita hidup dalam kebenaran, yang mau hidup dalam proses Tuhan. Itu di ayat ke-32 dibilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekayaan, kehormatan, kenikmatan, ketidakkhawatiran, kita besok mau makan apa, kita besok mau minum apa, bagaimana kita bisa hidup di hari 10 tahun ke depan, bagaimana kita, itu adalah itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bayangkan Tuhan bilang itu hal itu adalah hal-hal yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan kita terlena, jangan kita menjadi orang Kristen yang benihnya di semak duri. Jadi memang Tuhan memberikan kesejahteraan, memberkati kita. Memang Tuhan tidak ingin anak-anaknya menderita. Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu miskin. Tuhan memang tidak ingin. Di sini dibilang, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu, memang betul. Tuhan tidak ingin anak-anaknya miskin. Tuhan tidak ingin anak-anaknya tidak sejahtera. Tetapi dengan jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan itu apa? Jalannya Tuhan itu apa? Supaya kita apa? Supaya kita, hati kita itu tetap waspada. Kedua, kita berakar. Ketiga, kita tetap di dalam jalan kebenaran. Kita tetap teguh, tetap tekun. Itulah yang maunya Tuhan. Itulah yang ingin Tuhan inginkan. Ketika kita dapat kesejahteraan, kita semua sudah berakar kuat, kokoh di dalam Tuhan. Amen. Dan di ayat yang ke-33 Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang ingin Tuhan inginkan. Itulah hal pertama dan utama yang harus kita cari. Dan ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita dapat mengerti, kita dapat mendengar, kita dapat melihat. Kita tidak dapat mengerti sesuai dengan perumpamaan, tapi kita dapat mengerti rahasia Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bayangkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, bayangkan, itu tidak terbatas oleh segala hal. Apa sih yang Tuhan bilang semuanya itu? Kalau Tuhan yang bilang semuanya itu, berarti segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, itulah yang disediakan oleh Tuhan yang mengasihi, oleh orang yang mengasihi Tuhan. Di situ dibilang di Lukas 8, di situ dibilang yang sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi tidak menghasilkan buah yang matang. Sudah mau berbuah, tetapi itu buah itu tidak matang. Karena itu mereka terlena dengan berkat. Mereka terlena dengan kenikmatan hidup. Sudah semua buah itu tetap mantap terus, tidak matang. Itulah yang menjadi tahap iman Kristen. Jadi iman Kristen yang pertama di pinggir jalan, yang sudah mendengar tetapi iblis curi.
Benih itu dalam hatinya, karena hatinya tidak waspada. Ya. Yang kedua, orang Kristen yang memiliki iman yang jatuh di tanah batu-batu, dia sudah mulai bertumbuh, tetapi dia tidak berakar. Ya. Jadi ketika pencobaan datang, dia murtad, beralih. Oh, Tuhan tidak mampu. Akhirnya beralih ke hal-hal dunia, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak berakar. Dan yang ketiga adalah orang yang iman Kristen yang sudah ada jatuh di semak duri. Firman yang jatuh di semak duri. Mereka sudah berbuah, tapi buahnya tidak matang. Buahnya mentah terus, tidak pernah matang. Karena apa? Terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan berkat, terlena dengan kenikmatan, terlena dengan hal-hal yang tidak dapat kita khawatirkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tahu semuanya itu. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan inilah iman Kristen yang paling Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik. Itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi mengeluarkan buah dalam ketekunan itu apa? Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketekunan itu adalah sesuatu hal yang bersifat konstan, suatu hal yang bersifat tetap. Jadi walaupun dia dalam pencobaan, walaupun dia dalam kesejahteraan, walaupun dia dalam suka, walaupun dia dalam duka, dia tetap, dia tekun, konstan, dia sukacita, penyembahannya di dalam Tuhan, membangun hubungan di dalam Tuhan itu tetap, tidak pernah berubah. Setia, tekun itu berarti tekun, setia, teguh, itu adalah suatu hal yang serupa. Dan itulah yang Tuhan cari. Tuhan bilang, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, ia menyimpannya dalam hati. Kita kembali lagi, menyimpannya dalam hati. Hatinya penuh dengan firman Tuhan. Jadi ketika badai kehidupan datang, dia tahu, oh firman Tuhan bilang ini. Dia tahu, oh firman Tuhan ini, firman Tuhan ini, firman Tuhan ini. Hatinya selalu dalam keadaan waspada. Ketika iblis datang coba untuk merongrong, dia tetap kuat, dia tetap tekun, dia tetap teguh, tidak terpengaruh oleh hal-hal iblis. Dan ketika pencobaan datang, sama seperti Abraham, sama seperti Yusuf, sama seperti Ayub, sama seperti Daud, dia tetap teguh di dalam Tuhan. Memang dalam kehidupan kita ini tidak tertulis di dalam, oh kita ada teguh kepada Tuhan, oh tertulis dalam Facebook, tertulis dalam Instagram, tertulis dalam YouTube, tidak. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini tercatat dalam kitab yang Tuhan tulis, di dalam kitab kehidupan. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Dan yang keempat, buah yang matang. Jadi ketika benih itu disimpan di dalam hati, dan apa? Dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita tekun, kita tetap dalam keadaan apapun, kita menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, kita memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun, kita menjalani kehidupan kita dalam kebenaran, dalam keadaan apapun, kita tidak pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena kita tahu Tuhan itu setia, dan kita juga setia kepada Tuhan. Maka apa? Buah yang matang yang Tuhan akan lihat dari hati kita. Karena buah yang matang yang akan kita lihat dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itulah iman Kristen yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang paling saya inginkan katakan dalam firman ini untuk saudara sekalian, kalimat penutup yang Tuhan berikan dalam ayat ini, yaitu di ayat Lukas 8 ayat 18. Di situ ketika Tuhan selesai memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, Tuhan menutup dengan hal ini. Karena itu, perhatikanlah caramu kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ia anggap ada padanya. Dan kita kalau melihat di dalam yang tentang lalang dan gandum, di situ dibilang, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ia anggap ada padanya. Jadi bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Karena di sini Tuhan menutup dengan perhatikanlah cara kamu mendengar. Apa kita dapat mengerti atau tidak? Apa kita dapat memahami atau tidak? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Karena siapa yang mempunyai rahasia Tuhan, karena siapa yang mempunyai benih yang Tuhan firmankan, karena siapa yang mempunyai perkataan yang Tuhan ucapkan, karena siapa yang mempunyai firman yang ditaruh, disimpan di dalam hati, kepadanya akan diberi. Amin. Siapa yang mempunyai iman, siapa yang mempunyai kasih, siapa yang mempunyai pengharapan, kepadanya akan diberi. Akan diberi selalu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Padahal dia sudah tidak mempunyai. Jadi apa yang harus diambil? Betapa sulitnya, betapa sukarnya orang yang tidak mempunyai kerajaan sorga, orang yang tidak mempunyai kebenaran, bahkan hal yang dia tidak punya itu juga diambil. Apa yang harus diambil? Sedangkan dia tidak punya apa-apa. Sedangkan yang mempunyai itu bahkan diberi. Dan berarti segala sesuatu dalam hidupnya itu, ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, ketika kita tidak mempunyai sesuatu yang dimiliki untuk hidup kita, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, tetap tekun di dalam Tuhan, maka betapa sukarnya kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak punya apa-apa juga harus diambil. Bayangkan sesuatu yang tidak kita punya harus diambil. Dan itulah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk mempunyai hal-hal yang Tuhan punyai dalam hidup ini. Karena Tuhan selalu bilang, ikutilah teladanku, ikutilah jalanku, ikutilah kebenaranmu, sehingga kita dapat mempunyai. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dari segala hal. Jadi ketika kita mempunyai sumber itu, maka Tuhan akan memberi. Karena itu, untuk penutup dalam firman Tuhan ini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Tuhan hanya menuntut kita mendengar, mendengar firman Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengar, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ketika kita mendengar dengan baik. Tuhan bilang, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ketika kita mendengar dengan baik, maka kita akan menjadi iman orang Kristen yang berbuah matang. Karena kita mempunyai apa yang Tuhan punya. Kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketekunan. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan diberi apa? Diberi mahkota kehidupannya. Sudah Tuhan siapkan untuk kita yang tetap tekun dan berbuah matang. Dan jangan menjadi orang yang, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi sangat keras Tuhan mengatakan ini kepada kita semua. Untuk itulah kenapa Tuhan bilang di sini, Tuhan bilang di Lukas 8 ayat 8, Lukas 8 ayat 8. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan inginkan ini adalah sampaikan untuk firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada siapapun yang mendengar firman ini dari awal hingga akhir. Karena pasti ada sesuatu hal yang akan ditemukan dalam kehidupan ini. Ada satu hal yang pasti akan Tuhan bukakan untuk saudara sekalian dalam kehidupan, menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Karena ketika kita menjadi orang Kristen, berarti Tuhan ingin kita mempunyai buah yang matang. Jadi itulah iman yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Kiranya apa yang kami dengar itu bisa menjadi Tuhan buah matang dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Sehingga Bapa, dalam pencobaan apapun yang kami alami, kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena Engkau adalah setia yang akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan, kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang iman Kristen yang tidak ditaburkan di dalam benih yang berbatu-batu, yang tidak berakar, tapi kami ditaburkan di dalam ladang yang baik. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan murtad. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, kami berdoa, haleluya, amin.